Putain, je vais la prendre en photo, mais bon, je vais pas. Halo semuanya, kembali lagi ke Dijava Talk bersama saya Wida Yunani. Hari ini saya akan mencoba bertanya kepada mereka apa sih cerita menarik yang bisa didapatkan karena ada 3 member Dijava Talk yang baru pulang dari Prancis. Nah, mungkin sebelumnya perkenalan dulu kepada mereka satu persatu, dimulai dari Mas yang paling ujung. Ya, perkenalkan nama saya Edward Theodorus. Oke, panggilannya Mas Edward ya. Edward. Mungkin ke mbaknya. Oke, halo, nama aku Feren. Kenalin, nama aku Evita. Oke, jadi kalian ini semua mahasiswa bahasa Prancis ya? Iya. Sastra atau pendidikan? Mantan, ada sastra, ada pendidikan. Oh, udah lulus ya? Dari Universitas Negeri Semarang. Kalian baru pulang dari Prancis. Nah, bisa diceritain nggak sih awal mulanya kalian bisa ke Prancis? Gitu. Sebelum ntar kita bercerita lebih lanjut. Mungkin dimulai dari Mbak Feren dulu. Bisa cerita awal mula bisa ke Prancis. Gitu. Ya, pertama tuh kayak nggak nyangka gitu loh, Yun, karena panggil nama aja ya. Iya, nggak apa-apa. Karena tuh pertama aku tahu Dijava Talk tuh apa sih, Dijava Talk Foundation. Terus karena aku deket sebenarnya sama Evita, terus dia nawarin yuk kita coba deh volunteering, nemenin volunteer di Prancis tuh dari awal. Aku kenalan kayak gitu dulu, terus ada program dari Dijava Talk buat pergi ke Prancis, dan kebetulan banget itu magang buat ngajar ya. Iya. Jadi kayak Program apa yang kalau ke Prancis itu? kemarin itu program kita bertiga tuh magang kebetulan, tapi juga volunteering. Dan kita di sekolah yang sama, 2 sekolah SD, mulai dari sekolah dasar sampai SMA. Berarti fokusnya pada pendidikan ya? Betul banget, kita pendidikan mengajar. Berangkat bulan Bulan apa sih? Bulan November. November 2019. Iya, terus pulangnya Desember akhir. Sebelum Natalan kita udah pulang sih. Berarti musim dingin ya? Peralihan musim, jadi dari musim Panas ke gugur, kemudian musim dingin. Saya nggak apa musim dingin. Tapi sama-sama dingin sih sebenarnya, sama-sama dingin. Pasti ada cerita kedinginan dong di sana. Ya itu culture shock yang pertama sih, karena kita kan nggak pernah ngerasain musim dimana dingin banget kan sampai minus gitu-gitu kan. Jadi pertama kali di sana pasti demam. Jadi ya apalagi Feren kan pengalamannya. Jadi gimana Edward? Gimana kedinginan nggak di sana mas? Jadi tuh sebenarnya kedinginan sih. Sampai kedinginan. 1 jaket nggak cukup gitu? Rata-rata 2. Oh, 2 jaket? 2 jaket. Masih dingin? Masih dingin. Waduh, kayaknya saya harus siap-siap ya ke sana. Benar. Terus kegiatannya apa aja nih selama di Prancis? Kegiatannya tuh ngajar. Ya kita nggak cuma ngajar, kalau waktu kita magang itu kan dari Senin sampai Jumat. Nah Sabtu Minggu itu pas weekend kita juga ada kegiatan lain yang bareng dari asosiasi yang menerima kita di sana, yaitu Breastfeed Protest ya. Nah kita tuh ada kegiatan jalan-jalan, masak
masakan Prancis dan memperkenalkan masakan Indonesia, dan itu salah satu yang wow, kita nggak nyangka bakal ada yang menarik banget sampai mereka kayak tertarik, karena sebelumnya mereka juga pernah ke Indonesia kan. Oh ya. Dan mereka itu juga ada apa ya? Program di Indonesia juga. Betul banget. Tepatnya di Semarang ya. Betul, dia kan keliling Asia tuh kenalin tentang galet. Nah di situ kita Galet itu apa itu? dia tuh kayak ini ya, makanan asli kayak daerahnya, crepes asli Bretagne. Nah itu tuh kita belajar tentang cara bikin galet, terus bahan-bahannya apa aja, sampai kita belajar masakan tradisional itu pakai tangan kita aduk sendiri. Terus kita juga memperkenalkan masakan Indonesia sama mereka. Wah, menarik ya. Sebelumnya kalian ini tinggal di host family atau hotel atau di mana, di asrama dan sebagainya, itu tinggal di mana? Oh ya, sebelumnya kan kita mesti dikasih pilihan kan sebelum kita berangkat. Jadi pilihannya itu kita mau tinggal bersama host family atau enggak gitu. Tapi kebetulan memang aku kan biar cepat beradaptasi sama orang sana. Gimana sih kehidupan di sana tuh? Sebenarnya kan kita harus tinggal bareng sama keluarga yang di sana kan. Jadi Berbaur dengan masyarakat lokal. benar banget. Jadi kita biar benar-benar merasakan kita tuh benar tinggal di sana gitu. Dengan kita tinggal bersama orang Perancis langsung. Jadi dan biar lebih mudah juga sih buat kita juga, biar belajar bahasanya juga lebih gampang kan kalau kita tahu bahasa mereka sehari-hari gitu. Dan kebetulan kita juga ditempatkan di host family yang berbeda sendiri gitu. Oh, jadi 3 ini pisah. Iya bisa dong pastinya. Jadi Tapi pas magang kita di satu tempat. Programnya bareng, cuma pas tinggal di rumahnya aja beda-beda. Pasti ada shock culture dong pas di sana. Oh, iya. Kira-kira aku mau dengar masing-masing dari kalian first impression datang ke Prancis, kemudian apa sih yang membuat beda dari Indonesia gitu, dan membuat kalian wah ternyata Prancis gini gitu. Mungkin dari Mbak Vita dulu. Oh iya, sebenarnya kan kita ngerasain sama ya, hal yang sama. Yang pertama kalau aku sih kagetnya pas ini sih jarak makan siang sampai makan malam. Berapa jam? 10 jam. Iya itu kita kan makan siang di pukul 12, pukul 1 lah ya rata-rata lah. Kemudian setelah itu kan memang kalau di Indonesia sendiri kalau kita lapar kan ya tinggal kita masak mie atau makan gitu kan. Sedangkan kalau kita hidup di sana kita nggak sembarangan kan. Apalagi kita hidup sama keluarga gitu. Dan di mana mereka itu kalau makan malam pada dasarnya kan mereka ini makanya kan harus bareng-bareng sama keluarga. Sedangkan kita tuh di pukul 9, pukul 8 kan itu pasti udah makan kan kalau di Indonesia kan. Dan di sana belum makan. Belum makan, harus menunggu keluarga yang pulang. Jadi memang itu sih yang bikin lama nahan laparnya itu. Tapi mungkin sisi positifnya kita bisa secara kekeluargaannya tuh lebih erat ya. Kalau aku sih itu ya, Ya. mungkin Feren beda. Mungkin ya dari Mbak Feren kira-kira shock culture-nya waktu di sana gimana? Apa ya? Kalau kalian pernah dengar orang Prancis itu tuh tipe orang yang cepet banget, itu menurut aku benar. Bener ya? Karena emang dari diri aku sendiri pun bukan tipe orang yang segercep itu. Jadi pas dari sana, mereka tuh benar-benar on time, benar-benar tepat janji, dan sesuatu hal baru yang positif menurut aku yang bisa aku ambil nih dari mereka. Jadi bukan tipe orang yang aduh malas banget nih gini-gini, tapi mereka tetap tipe orang yang on time, yang selalu menepati janji. Tepat waktu berarti. Betul. Dan itu mungkin bisa dicontoh. Lagi budaya Indonesia kan ngaretan. Aduh. Kemudian kalau kasih tour apa nih? Kalau saya sih jujur bahasanya, jujur IPK saya tuh 2,5 doang. IPK Wow, saya ini 2,5. buka aib ya di sini. Bahasa Prancis, Oke. bahasa Prancis saya tuh bener-bener hancur dah pokoknya. Di kelas saya 3 terbodoh apa? Berarti nggak nyangka dong Mas Nggak kayak nyangka. bahasa Prancis saya segini nih, tapi bisa ke Prancis. Iya. Rezeki mana yang tahu kan ya. Ya datang-datang langsung buset nih orang semuanya ngomong Prancis dah. Ya. Dan orang Prancis tuh rata-rata nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Bisa tapi 1-2 dan Inggrisnya nggak mau. Berarti kita harus menghargai budaya mereka. Iya, ya awalnya shock di mana-mana Prancis, bahasa Prancis. Tapi lama-kelamaan, lama-lama ngerti. Dan orang sana juga ngerti. Orang sana juga ngerti dengan apa yang dibicarain orang dengan bahasa Prancis yang belum terlalu bisa. Jadi mungkin bahasanya ya kayak ini gimana komunikasinya Iya. gitu. Pakai bahasa isyarat kah? Bahasa Kita tubuh, bakal play Indonesia bahasa tubuh beberapa. mau makan gitu, Iya. makan balik. Lebih mudah kan sederhana, tapi bahasa yang susah. Ya, betul. Tapi kalau boleh nambahin, Iya, siapa? kalau menurut aku mereka juga tipe orang yang menghargai gitu loh. Jadi mereka tahu kita Masih belajar bahasa belajar. Prancis, betul, kita pengen tahu gimana sih cara ngomong yang benar untuk kata-kata baru yang belum kita pernah ketahuin. Tapi tuh mereka benar-benar menghargai, kayak misal aku dengan host family aku, dia tuh juga guru kan di sekolah di SD itu.
dia tuh selalu bilang kalau nggak apa-apa kamu salah, nanti aku coba benerin. Dan itu bukan tipe yang ngejudge, ih kamu tuh nggak bisa bahasa Perancis, nggak usah ngomong deh. Mereka tuh selalu menghargai, kayak mereka susun lagi grammar kita kayak apa. Jadi menurut aku itu sih pengalaman. Berarti mereka mendukung ya. Kalau biasanya kebanyakan orang Indonesia kan kita mau bahasa Inggris, dikit aja ih ngapain sok Inggris gitu. Untuk episode kali ini aku pengen lebih ke budaya Perancis dan kegiatan-kegiatan mereka di sana. Salah satunya tadi shock culture. Kemudian ini aku mau nanya soal makanan di sana. Makanan favorit kalian selama di Perancis apa sih? Kan gak ada nasi gitu. Kalaupun ada pun nggak makan nasi kan. Mesti makan apa sih yang roti panjang? Iya. Iya, kita Roti panjang. jadi aku mau Baget. cerita. Baget. Iya, baget itu roti yang panjang ya. Roti panjang. Oh, Emang makan keras baget. sih, emang keras banget buat kita orang Bisa Indonesia. buat mukul. Tapi itu benar-benar makanan sehari-hari buat mereka sendiri. Itu benar-benar bisa dicemilin di jalan tuh bisa tahu. Dan buat kita pun buat makan itu tuh susah banget. Berarti seret apa bahasanya aja? Bahasa Dan kita tuh Jawa. harus perlu minum dan ngunyahnya tuh butuh waktu lama menurut aku ya, kalau aku sendiri ya. Jadi kalau aku sih yang paling aku suka tart tomat. Apa ya bahasa Indonesia? Ini tuh gimana bisa dijelasin nggak? Makanan itu terbuat dari Sebenarnya apa? tuh Dan makanan-makanan di rasanya sana gitu. tuh simple, nggak di sini kan enak ya. Di Indonesia tuh benar makanannya itu kan kaya akan makanan kan. Tapi karena susah bumbu-bumbunya, jadi kita tuh di sana pasti dibuatkannya makanan-makanan simple kan. Jadi yang sesuai dengan lidah kita juga. Jadi kayak kita dimasakin sama makanan-makanan yang asin seperti itu. Aku penasaran sama makanan Perancis yang apa seafood apa sih? Escargot itu. Kalian nyoba nggak? Sempat nyoba nggak? Ini sih pengalaman ini. Oh oke. Jadi tuh udah hari terakhir di host family dan keluarga namanya Segolen kan dengan suaminya Ludo. Mereka tuh udah nyiapin hari terakhir aku di situ karena itu berapa hari sebelum Natal ya, 4 hari sebelum Natal mereka tuh udah buat hidangan menjamu saat Natal. Jadi mereka bilang ini loh makanan khas Prancis saat Natal, susu-susunya Bretan kan. Terus mereka nyiapin ada itu seafood itu apa sih, ternyata escargot. Apa kalian tahu tuh yang kayak seafood? Ya aku lihatnya juga. Dan mereka tuh ternyata bumbunya enak kok. Berarti sama nyoba ya? Nyoba aku habis banyak ya. Wah berarti Karena enak dong enak. ini. Enak ya. Sesuatu Kelihatannya yang- mungkin seperti itu tapi sebenarnya enak. Mungkin menjijikan ya, tapi kayak apa lagi aku coba makanan ekstrim gitu kan. Iya. Pengalaman juga kan. Terus kalau misalnya Mas Edward nih makanan unik dan yang paling berkesan mungkin di Prancis apa nih? Buat saya sih galet. Galet. Yang tadi Galet. drama di awal itu ya? Iya benar. Jelasin dong galet tuh apa? Soalnya Iya terbuat dari apa mungkin? crepes gitu. Crepes, leker crepes gitu. Ditambahin telur, ditambahin dagingan. Lekernya Indonesia gitu. Iya, tapi isinya telur, daging-dagingan. Apalagi ada yang manis Oh, ada juga. manis juga. Bisa kasih manis atau asin gitu. Iya, yang asin itu yang kayak daging-dagingan gitu, yang manis tuh kayak apa isinya? Coklat. Coklat. Berarti cocok sama lidah Indonesia, kurang lebih Iya. ya. Itu yang paling enak sih menurut Tapi saya. porsinya lebih gede. Oh iya, sebelumnya kalian di Perancis ini di kota mana nih? Kan banyak tuh. Kebetulan di wilayah ujung ya Perancis itu provinsi kayak istilahnya provinsi ya, namanya Bretagne di kota Lorient. Region Bretagne Gimana caranya? Pronunciation. di region Bretagne. Reason lah ya itu. Provinsi Bretagne sama kota Lorient. Oh, oke. Dua kota ya? Satu kota. Oh, provinsinya. Oh, ya Allah, berarti kota Semarang provinsi Jawa Tengah gitu. Iya. Oh, lah namanya susah sekali ya. Ini nanti bisa ada gambarnya kota Bretagne. Oh ya, mungkin nanti yang ngedit Iya, ini. di gambar biar pada tahu ya. Yang ngedit mungkin butuh tenaga ekstra untuk membuat peta. Oke, sebelumnya aku belum pernah dengar kota itu ya. Kan paling cuma Marseille, Paris sama La Rochelle. Nah, itu paling cuma 3 itu kan. Kalian sempat ke Paris ya? Iya, kita 2 kali di Paris. Nah, kira-kira apa perbedaan dari ibu kota sama kota yang kalian tempati? Kalian lebih suka yang mana sih? Dari budayanya dan struktur kotanya atau kearsitekan bangunannya gitu. Sebenarnya kalau bisa jujur semua tempat indah banget kan. Wah, iya. Masya Allah. Mau kita foto di gang aja tuh bagus gitu loh. Ya, kalau di sana gangnya bukan kayak gang di sini ya. Iya, pokoknya bagus lah. Arsitekturnya masih kuno-kuno lah pokoknya. Jadi bagus-bagus aja gitu. Kalau aku lebih Bedanya apa sih?
Kalau aku lebih prefer ke Lorient karena lebih tenang yang pertama. Terus ya pastilah kamu tahu sendiri kan kalau perbedaan kota besar sama kota kecil. Iya, betul. Lebih enakan di kota kecil. Soalnya tuh kalau kota besar kayak Paris tuh sibuk banget, bener-bener beda banget sama orang-orang yang ada di kota kecil gitu. Menurut aku sih. Kalau di Mbak Feren juga lebih enak yang Kalau aku bisa bandingin ya, misalnya kayak Lorient itu Semarang, kalau Paris itu Jakarta gitu. Jadi saya kira tadi Lorient itu Salatiga, Paris, Semarang gitu. karena sebagai kota pelabuhan kan, dia juga sama nih kayak Semarang. Jadi juga penduduknya itu lebih kecil, lebih sedikit, tapi tuh tipe yang gimana ya, tranquil, ya tenang. Agak aku penasaran sebelum kalian datang ke Prancis, pandangan kalian tentang Prancis itu apa? Ekspektasi kalian tentang Prancis itu apa? Dan kemudian ketika datang, oh ternyata nggak sesuai ekspektasi atau bahkan melebihi ekspektasi kalian. Kira-kira apa nih? Ini dari Mas Edward dulu. Buat saya sih ekspektasi sebelum datang ke sana tuh apa ya, maju banget lah ibaratnya, kayak gimana Maju ke arah mana nih? maju ke arah depan, Maju ke negara mana nih? maju ke arah kayak Lebih ya, maju negara. lebih maju lah ya negaranya kurang lebih. Sistem dengan baik. Ya tapi pas sampai sana maju tapi nggak semaju itu. Berarti ekspektasinya tidak Tapi- seperti Jepang mungkin ya, yang kayak Iya benar, yang benar-benar yang masih bisa apa, santai lah ibaratnya, masih bisa santai lah ya. masih bisa santai ibaratnya. Oke, terus mungkin dari Mbak Feren apa ekspektasinya sebelum datang, kemudian pas di sana nyatanya seperti apa gitu? Kalau mungkin banyak yang dengar, negara Prancis nih sekuler nih. Kita Ini ngebahas ya, ini tentang- dia pembahasan yang Tapi mungkin sering didengar ya. Iya. Jadi tuh dikiranya kita bakal terintimidasi atau apa, ternyata kalau kita benar katanya kalau kita pergi jauh tuh kita berpikir positif aja gitu loh. Jadi kalau kamu pikirnya positif pasti kamu bakal ketemu sama orang-orang yang positif. Mungkin dari Mbak Evita, Aku pikir kan aku bakal, kan kita berbeda ya dari mereka ya, tapi mereka tuh orangnya nggak peduli aja, cuek-cuek aja gitu sama orang pendatang mau apa, mereka nggak pernah ini apa ngurusin urusan orang, lebih mind your own business gitu ya. iyalah itu pokoknya ya. Oke, tadi kan ini kurang lebih secara general kan kehidupan semasa di sana waktu bahagia-bahagianya gitu kan, senang-senangnya. Tapi ada nggak sih peristiwa duka gitu? Entahlah sebelum datang atau di perjalanan atau waktu sampai sana gitu. Ini karena kita tuh nggak beruntung, kita datang di mana? Beruntung gimana? Iya nggak beruntung karena kita nggak ada kesempatan buat jalan-jalan ke itu kan Eropa kan kita terkenal cuma naik kereta aja kita bisa keluar negeri lagi gitu kan. Cuma kita nggak dapat kesempatan itu dikarenakan waktu kita ke sana itu Prancis lagi ada demo besar-besaran gitu. Jadi memang di mana-mana tuh transportasi iya mogok karena banyak demo. Jadi kita memang sedihnya Oh, itu demo apa itu? retreat apa ya bahasa Indonesianya menolak pensiun dini. Ah, Jadi pada demo nggak terima ada pensiun dini di sana. Jadi memang di mana-mana tuh demo banyak banget gede-gedean dan kita benar-benar nggak bisa kemana-mana kalau cuman kecuali pakai transportasi mobil gitu. Itu sih. Itu yang bikin aku sedih banget. jadi mungkin pengen jalan-jalan ke negara tetangganya si Prancis, tapi waktu itu kan tidak memungkinkan kondisinya. Iya, bener Kalau banget. Mbak Feren, Kalau dari aku mungkin ini ya, dari benar sih tadi yang dari cuaca itu karena kita dari negara tropis ke subtropis itu kan butuh penyesuaian. Jadi kadang tuh ada 1 minggu masa buat penyesuaian adaptasi dan lama-lama kita kayak ya udah deh, enjoy, kita bisa ngikutin alur mereka yang cepat, yang selalu on time. Terus kita udah terbiasa dengan sama cuaca, jadi jadi mungkin awal-awal kesulitannya itu. Kalau bagi Mas Edward, kesulitan-kesulitannya selain bahasa mungkin tadi ya. Makanan sih, rata-rata makanan di sana kayak tawar semua rasanya, Gak asin apa manis gitu. ya nggak ada rasa. Ya, generasi micin betul-betul. Dari makanan doang sih kayak rata-rata tawar, jadi mau nggak mau adaptasi sama makanannya. Oke, mungkin bagi yang nonton sekarang nih, aduh aku pengen banget ke Perancis nih. Kira-kira tips apa yang bisa didapatkan biar bisa ke Perancis? Ini menarik sekali sih. Terima kasih buat orang-orang yang sudah banyak mendukung saya, terutama pertama kali. Pokoknya
ketika pertama kali aku terjun di dunia di Javato pokoknya ya, di dunia volunteer di Javato itu di mana aku ikut program volunteering companion Japan. Volscom ya? Iya, Volscom atau singkatnya Volscom. Sama saya waktu itu. Oh iya ya, saya baru ketemu Anda ya. Itu pertama kali 2019, itu aku gak nyangka banget kalau memang aku dari itu aku bisa langsung ke negara di mana aku pengen kan. Karena aku cuma iseng doang itu ngisi waktu kuliah waktu itu. Di situ kan aku memang ketemu banyak orang ya, banyak orang di mana mereka tuh berbicara, mereka jalan-jalan ke luar negeri, volunteering. Aku nggak pernah punya mimpi segede itu pengen ke sana karena buat aku ya udahlah aku mengenal kalian dengan dengar kalian cerita aja cukup gitu loh buat aku sambil nonton YouTube ya. Aduh, saya kok pengen ikut program di Javato ya? Tapi emang nggak ada yang tahu sebenarnya. Ternyata emang jalan tuh ada aja kalau kita mau sebenarnya. Gitu Iya, aja sih. Mungkin kalau untuk Mbak Feren dan Mas Edward mungkin Karena mungkin aku emang dasarnya dari anak sastra Prancis, kemudian aku pengen bisa ke Prancis nih, karena masa anak Prancis nggak ke Prancis. Nah, karena emang kebetulan di Semarang itu ada Javato Foundation, dan aku dengar salah satu program yang ke Prancis, kayak wah kapan lagi nih, kalau kata orang jangan pernah ngelewatin kesempatan, karena kesempatan itu nggak bakal datang 2 kali. Jadi tuh siapin aja, walaupun kamu belum siap, belum bisa bahasanya, walaupun kamu belum pernah ke sana, tapi kamu yakin, kamu berani, kamu percaya, pasti kamu bisa deh. berarti kuncinya Buat ke situ. kalau untuk jalan-jalan atau mungkin volunteering itu kuncinya yakin ya? Harus Kamu nggak cuma jalan-jalan, kamu bisa kayak program di Javato, volunteering, magang, itu bisa bikin pengalaman kamu tuh makin bertambah gitu. Oh, dari Mas Edward sendiri? Kalau dari saya sendiri sih Sendirian ya Mas? enggak. Tetap stay tune di Instagramnya di Javato. Soalnya iya. di situ tuh Berarti dapat infonya dari Instagram di Javato bener dong? banget. Karena di situ lengkap banget data-datanya, kapan perginya, kapan pulangnya. Tetap stay tune di situ. Jadi thanks to di Javato Foundation. Yes, thanks to Terima kasih ya Javato dan tim. Kira-kira waktu luang selain mengikuti program pasti ada dong weekend, mungkin kalian punya hari libur nggak sih waktu di sana? Iya dong. Nah, apa yang kalian lakuin nih bertiga aja nih, apa yang kalian lakuin? Kita pernah ketemu sama orang tua murid, dan kebetulan dia tuh salah satu pengacara di situ. Jadi tuh dia pernah janjiin kita kayak, kamu pernah nggak sih lihat pengadilan Prancis tuh kayak apa? Berarti waktu itu diajak ke pengadilan. Terus kita juga pernah kumpul sama untuk Bureau International Jeunesse. Benar nggak aku singkatannya? Itu BIJ, tempat semua volunteering yang ada di Lorient. Kebetulan kita ketemu ada dari sama-sama anak-anak muda volunteering nih, ada yang dari Prancisnya langsung, ada yang dari Yunani. Bukan kamu ya? Berarti meskipun belum sempat ke negara-negara tetangga, tapi ke kota-kota tetangga dong, Pak. Beruntung dong bisa ke Paris. ya itu. Bisa foto di Menara Eiffel. Itu pertama kali waktu kita datang situ pasti. Oh, pertama kali itu. Oke, tadi Mbak Feren sih bilang kalau memperkenalkan budaya Indonesia ke mereka, memperkenalkan makanan Indonesia ke mereka. Lebih tepatnya budaya yang mana dan makanan yang seperti apa gitu. Jadi kemarin kita sempat ngenalin tarian di salah satu SD dan TK. Kita ngenalin tarian yang namanya cublak-cublak suweng, karena itu kita pikir itu tarian paling mudah gitu loh ya buat diajarin ke anak-anak di sana, karena kan memang mereka kan nggak terbiasa dengan tarian-tarian yang susah seperti itu di Indonesia. Berarti mempraktekkan tarian yang Bener banget, kita bisa latihan dipraktekkan sekarang ini. seminggu 2 kali kita ngajarin mereka, kemudian nanti ada puncaknya di mana kita harus nampilin tarian itu di depan orang tua murid gitu. Itu bangga banget sih, Wah. di videoin dan di foto-foto gitu-gitu, dan kita juga bangga banget sih di situ, kita juga ikut nari gitu. Oke, kalau Mbak Feren mungkin Jadi tuh kita karena dari programnya sama, jadi kita ada memperkenalkan budaya tarian ke anak-anak sekolah sama presentasi tentang budaya Indonesia. Jadi yang untuk tarian itu kita di sekolah Ecole Maternelle et Primaire Saint Christophe La Salle, kita kenalin tentang budaya, tentang tarian sama anak-anak SD. Jadi ada marche Noel, tiap sekolah tuh ngadain tentang pentas gitu loh. Dan kita bisa bangga ngenalin ada tarian Indonesia gitu. mungkin Mas Edward yang paling berkesan saat memperkenalkan budaya Indonesia itu yang Kalau waktu itu sih kami sempat memperkenalkan mainan ala Indonesia juga. mainan. Iya. Mainan apa? Pertama gangsing. Oh, Gangsing bawa ada gas juga. dari Indonesia nih pasti. Iya benar.
Udah dipersiapkan secara matang. Iya benar. Dan itu bentuknya kayu. Iya, hah? Itu anak-anak di sana tuh kayak pada, wah ini nih permainan keren banget. Ada lagi yang dikenalin itu suling dari kayu. Iya. Berarti kalian semua mempraktekkan itu semua dong? Ada main suling, nari, Iya. wayang juga. Dan wayang. Oh ya, mau namain dong, kemarin kita juga sempat ngenalin masakan Indonesia kan ke keluarga Prancis. Jadi kita selama di sana itu masak yang paling gampang sih menurut aku karena bahannya gampang ditemuin. Berarti Itu banyak beli di sana ya? iyalah, masa kita bawa. Jadi kita masakin nasi goreng sama bakmi goreng. Itu pertama kali memang waktu kita masak emang orang sana mencium bau-bau yang beda ya. Maksudnya kan mereka tuh masaknya nggak kayak gitu loh. Cara masaknya banyak minyak. Rempah-rempahnya beda. Iya, itu yang bikin mereka. Tapi setelah itu mereka ngerasainnya tuh enak banget karena belum pernah ngerasain makanan. Seperti itu. Iya, dan mereka sempat juga kirimin kita foto gimana sih cara masaknya. Iya benar, Jadi mereka cara tanya. mau tahu Iya. dong. Wah, Iya, Cara bikinnya dan mereka kayak interest gitu loh. hangat banget keluarganya. Betul banget. Menarik banget pembicaraan kita hari ini. Saya tidak tahu mau berkata apa lagi. Oke, terima kasih ya Mas Edward atas waktunya, Mbak Feren juga dan Mbak Evita. Semoga kalian bisa ke Prancis lagi. Amin. Dan semoga saya juga ya bisa ke Yang nonton Eropa. di sini bisa ke Prancis. Oke, jadi terima kasih semuanya. Saya Wida Inani. Sampai bertemu di episode di Java Talk selanjutnya.